Permisi Mbak. Oh iya Bu, silakan duduk. Selamat siang Ibu, saya Chelsea Agananda Fitri, bisa dipanggil Chelsea. Saya ahli gizi yang sedang bertugas di rumah sakit hari ini. Mohon maaf dengan Ibu siapa? Selamat siang Mbak, saya dengan Ibu D. Apakah ada yang bisa saya bantu Bu? Begini Mbak, jadi tadi saya habis dari dokter. Oleh dokter saya disarankan untuk berkonsuling ke ahli gizi mengenai asupan makan saya. Sebelumnya mohon maaf Ibu, konseling ini dilakukan lebih kurang 15 menit. Apakah Ibu bersedia? Iya Mbak, saya bersedia. Baik, sebelum masuk ke konseling, kita melakukan pengukuran berat badan dan tinggi badan dulu ya Bu. Boleh saya lihat berkas dan hasil labnya? Ini Mbak. Berdasarkan berkas dan hasil lab yang telah saya baca serta pengukuran berat badan dan tinggi badan yang tadi kita sudah lakukan, berat badan Ibu itu 61 kg dengan tinggi badan 155 cm dan umur Ibu 50 tahun ya Bu ya. Nah, berdasarkan perhitungan IMT Ibu itu 23,39 kg per meter kubik, yang dimana status gizi Ibu itu termasuk ke golongan OB1. OB1 itu maksudnya bagaimana ya Mbak? Jadi OB1 itu berat badan Ibu berada di atas normal. Berat badan Ibu tadi kan 61 kilo, nah sedangkan berat badan ideal Ibu itu 40,5. Jadi Ibu harus menjaga asupan Ibu agar berat badan Ibu bisa menjadi normal atau ideal. Pada berkas ini disebutkan bahwa Ibu sudah pernah melakukan konseling gizi ya Bu ya? Iya Mbak, kemarin ketika saya konseling saya disuruh mengurangi makanan yang manis-manis dan disuruh mengonsumsi air putih saja Mbak. Bagus sekali itu Ibu, karena berdasarkan dari hasil lab itu gula darah sewaktu Ibu berada di atas normal, jadi harus mengurangi makanan yang manis-manis. Sebelumnya, apakah di keluarga Ibu ada memiliki riwayat penyakit diabetes? Tidak ada Mbak. Oh, nggak ada ya Bu ya, berarti mungkin dari pola makannya ya Bu ya. Kalau boleh tahu, Ibu sehari-harinya bekerja atau bagaimana? Saya ibu rumah tangga Mbak. Untuk keluhannya apa yang Ibu rasakan Bu? Saya kadang-kadang kalau lagi gatal-gatal badan gitu susah mengering dan susah sembuhnya Mbak. Boleh saya tahu kebiasaan makan Ibu sehari-hari itu seperti apa? Biasanya saya makan 3 kali dalam sehari. Nasi terus lauk seadanya. Saya tidak suka telur sama ayam, tapi saya suka tempe, tahu, dan masakan yang bersantan. Kalau ikan Ibu suka nggak Bu? Kalau ikan saya masih suka Mbak, tapi jarang juga sih saya makan ikan. Ibu bisa mengingat Ibu mengkonsumsi apa saja dalam 24 jam terakhir. Kita mulai dari sarapan Ibu tadi pagi ya. Setelah 1 jam setelah Ibu bangun, Ibu mengkonsumsi apa saja Bu? Tadi pagi saya sarapan nasi putih 2 centong. Untuk lauknya saya makan tempe 1 potong dan sayur lodeh. Kalau sore hingga menjelang Ibu mau tidur, Ibu ada konsumsi apa aja Bu? Kemarin sore saya makan nasi 2 centong, bihun dengan lauk, opor daging sapi, dan sayur lodeh. Terus malam harinya saya makan bakwan dan cemilan kentang yang gurih-gurih dan asin gitu Mbak. Kalau jam 10 pagi hingga sore, Ibu ada konsumsi apa aja Bu? Jam 10 pagi kemarin saya mengonsumsi bakwan dan minum air putih. Terus untuk makan siang saya makan nasi 2 centong dengan lauk daging sapi, tahu, dan sayur gulai daun singkong. Untuk sayur dan buah apakah Ibu suka Bu? Saya suka buah pepaya dan pisang. Kalau untuk sayur saya suka semua jenis sayur. Bentar ya Ibu, saya coba hitung dari hasil recall tadi mengenai asupan Ibu. Terima kasih ya Ibu sudah menunggu. Dari hasil perhitungan saya, kebutuhan Ibu itu 2170 kilokalori. Sedangkan berdasarkan hasil recall tadi, asupan Ibu itu 2800, sehingga Ibu melebihi batas normal asupan kalori yang dianjurkan. Ini saya ada leaflet mengenai diet diabetes mellitus. Di sini tertulis mengenai penata laksanaan diet diabetes mellitus. Diabetes mellitus itu sendiri kan sebenarnya kadar gula dalam darah itu berada di atas normal. Nah, berdasarkan dari hasil lab Ibu tadi, kadar gula darah Ibu itu tertulis 315 mg per desiliter, sedangkan nilai normal dari gula darah sewaktu itu kurang dari 110. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip diet dari diabetes mellitus seperti yang tertulis pada leaflet ini, yaitu ada 3J Bu. J yang pertama itu jadwal. Jadi Ibu harus mengatur semua jadwal pola makan Ibu, yaitu 3 kali makan utama dan 2 kali selingan. Kalau
selingan itu biasanya jam berapa ya, Mbak? Kalau selingan itu sendiri ada 2 waktu, Bu. Yang pertama selingan pagi itu bisa jam 10 dan selingan sore itu bisa jam 3 sore. Nah, tapi untuk makanannya itu harus yang ringan-ringan aja, Bu. Jangan yang berat-berat dan tentunya harus yang sehat ya, Bu ya. Selanjutnya ini ada J yang kedua, itu adalah jumlah. Jadi ibu harus membatasi jumlah makanan yang ibu konsumsi. Seperti tadi hasil recall itu kan ibu bilang kalau ibu mengkonsumsi nasi 2 centong. Nah, sedangkan seseorang yang menderita diabetes mellitus itu harus mengurangi konsumsi nasi karena nasi putih itu terkandung gula yang cukup tinggi, Bu. Oh begitu ya, Mbak. Untuk lauknya ibu bisa mengkonsumsi tahu atau tempe dan jumlahnya harus 1 potong aja, Bu. Nasi putihnya ibu bisa mengkonsumsi sebanyak 1 centong. Untuk lauknya bisa protein hewani atau nabati. Protein nabatinya bisa tahu atau tempe. Tentunya jangan lupakan untuk makan sayur ya, Bu. Sayurnya bisa 1 mangkok kecil. Selanjutnya untuk J yang ketiga ya, Bu. Ini J yang ketiga ada jumlah. Jadi ibu harus tahu dan paham makanan apa aja yang diperbolehkan dan makanan apa saja yang tidak diperbolehkan atau harus dibatasi pada penderita diabetes mellitus, seperti makanan yang manis-manis, makanan yang berlemak, makanan yang bersantan, itu harus dikurangi juga ya, Bu ya. Tadi juga ibu mengeluh kalau gatal-gatal di badan itu susah mengering ya, Bu. Nah, itu salah satunya bisa dipengaruhi oleh kadar gula dalam darah ibu yang cukup tinggi. Jadi harus dikurangi ya, Bu ya, asupan makanan ibu yang manis-manis, yang berlemak atau bersantan. Tadi juga ibu bilang tidak suka mengkonsumsi ayam dan telur ya, Bu ya? Iya, Mbak, saya tidak suka telur dan ayam. Mungkin untuk asupan protein hewaninya juga harus dipenuhi, Bu. Ibu bisa mengganti ayam atau telur itu dengan menggunakan ikan. Tadi kan ibu bilang ibu masih mengkonsumsi ikan ya meskipun jarang. Nah, mulai sekarang dipenuhi ya, Bu ya, asupan protein hewaninya. Kalau bisa ikannya jangan digoreng ya, Bu. Ibu selain harus mengurangi makanan yang manis-manis, makanan yang berlemak atau bersantan, ibu juga harus menghindari makanan yang digoreng agar bisa terkontrol dari hasil labnya ya, Bu ya. Oh iya, Mbak, untuk ikan itu berapa banyak ya? Untuk ikannya bisa 1 ekor ukuran sedang ya, Bu ya. Tadi ibu mengatakan bahwa ibu suka mengkonsumsi bakwan dan cemilan yang gurih ya, Bu ya. Nah, itu juga harus dikurangi, Bu. Mungkin bisa diganti dengan cemilan-cemilan yang sehat. Diganti dengan apa ya kira-kira, Mbak? Bisa diganti dengan cemilan seperti ubi rebus, Bu. Tadi kan status gizi ibu itu obes 1 ya, Bu ya. Nah, agar berat badan ibu bisa mencapai normal atau mencapai ideal, ibu juga harus melakukan aktivitas fisik. Contohnya gimana ya, Mbak, aktivitas fisiknya? Aktivitas fisiknya seperti tadi ibu bilang kan, ibu tadi ibu rumah tangga, ibu bisa melakukan aktivitas fisik seperti beres-beres rumah, menyapu, mengepel, atau jalan-jalan di sekitaran komplek atau gang ibu selama 30 menit di pagi atau sore hari ya, Bu ya. Apakah sudah jelas, Bu, apa yang sudah saya sampaikan? Sudah, Mbak, sudah jelas. Baik, Ibu bisa tolong diulangi apa yang sudah saya sampaikan tadi? Saya harus mengurangi mengonsumsi makanan konsumsi nasi putih. Saya harus memenuhi asupan protein hewani. Selain itu, saya harus mengurangi makanan yang manis-manis dan berlemak dan bersantan. Dan mengganti cemilan saya menjadi cemilan yang sehat seperti ubi rebus. Serta melakukan aktivitas fisik seperti menyapu, mengepel, dan jalan-jalan di area komplek selama 30 menit. Pada diet diabetes mellitus, saya harus memperhatikan 3J, Mbak ya, jumlah, jenis, dan jadwal. Ya, betul sekali, Ibu. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan, Bu? Saya rasa sudah cukup, Mbak. Jika ada yang ingin ditanyakan, Ibu bisa kembali lagi ke sini. Sekalian kita melakukan evaluasi terhadap asupan makan tentang jenis diet diabetes mellitus yang Ibu jalankan ya, Bu ya. Baik, Mbak. Terima kasih ya Ibu atas kunjungannya. Semoga apa yang sudah saya sampaikan bisa bermanfaat dengan Ibu. Jika di dalam konseling ini terdapat perkataan atau perbuatan saya yang kurang mengenakan, saya mohon maaf. Selamat menjalankan diet diabetes mellitus ya, Bu ya. Semoga Ibu konsisten. Siang, Ibu. Baik, Mbak. Terima kasih atas informasinya ya. Selamat siang.